Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BIMScore Indonesia. Di video ini teman-teman, kita baru nih mulai kembali setelah uploadan pertama itu di 2 bulan yang lalu teman-teman ya. Dan ini cukup lama ya karena kesibukan di proyek teman-teman. Dan ini baru ada kesempatan lagi buat membuat konten ya. Nah, kontennya kali ini teman-teman adalah kita pengen tahu nih atau mereview bangunan 2 lantai, apakah kolom PP atau kolom berapa sih gitu ya, kolom PP itu kuat nggak sih gitu ya. Dan kita akan simulasikan nih teman-teman. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, di sini kita banyak membahas tentang analisa struktur, terus BIM, Revit ya, implementasinya di lapangan, dan analisis teman-teman ya, dan seputar proyek-proyek yang sering kita kerjakan di BIMScore Indonesia. Oke, jadi bangunannya seperti ini teman-teman ya, bangunannya seperti ini, dan kita mau melihat apakah bangunannya kuat jika menggunakan misalnya kolom 20 x 40 atau 15 x 40 ya. Karena banyak dari teman-teman kita kadang bertanya, kolom yang kuat itu berapa sih gitu ya. Dan ini kita akan mencoba ya. Dan sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita lihat dulu nih berapa sih jarak per kolom ya teman-teman ya, jarak per kolom yang paling besar gitu ya. Dan di sini kita bisa ke plan view di lantai 1 gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada bentangan yang paling besar, yaitu sekitar 3,7 ya, 3,7 yang paling besar nih yang di sini. Terus ini 3,3 masih aman lah ya ini. Jadi yang paling besar itu adalah 3,7 ya. Dan ini kita lihat kolomnya di sini kecil teman-teman ya. Ini sangat kecil. Misalnya ada permintaan kolom dari owner gitu ya. Dan ini kita melihat bahwa kalau melihat dari sini, ini sekitaran 5 meter kemudian ditumpu sama kolom kecil ya. Ini kolomnya kecil, dan kita mau lihat apakah kemudian ketika kita running gitu teman-teman, itu kemudian bisa kuat gitu ya, bisa kuat atau malah tidak aman gitu ya. Dan ini tentu kadang-kadang kita berandai-andai gitu ya dengan dimensi, misalnya dengan berdasarkan pengalaman, tapi kali ini saya mau buktikan nih teman-teman bahwa misalnya kolom itu kuat atau tidak gitu ya. Kita tinjau teman-teman untuk kolom yang di sudut ini. Di sini misalnya saya simulasikan menggunakan kolom 20 x 40. Tentunya ini tidak standar teman-teman ya, karena kolom struktur itu dimensinya paling kecil 250 teman-teman ya. Dan ini tentu tidak standar. Kemudian kita mau lihat nih reaksinya seperti apa. Kemudian kolom yang kecil ini dimensinya KP2, itu ukurannya 13 x 20 teman-teman ya. Alasannya adalah kolomnya ini nggak kelihatan ketika dibangun nantinya. Oke, jadi di sini 5 meter, ini jadi ini cuman penguat untuk baloknya yang bentang 5 meter. Kemudian di sini kita sudah simulasikan pembebanannya seperti apa. Di sini sudah ada load untuk finishing gitu ya, beban mati tambahan dan beban orang yang akan bekerja nantinya. Oke, dengan besarnya 1,47 atau sekitaran 150 kilo, dan untuk live nya atau beban
hidupnya ya itu sekitaran 180 untuk standar rumah tinggal gitu ya. Kemudian di sini saya juga sudah membuat kombinasi untuk gempa, dan ini sudah sesuai dengan seni gitu teman-teman ya. Dan di sini bisa dicek. Jadi selain dari itu harus dicek semua nih teman-teman, apakah kombinasinya udah masuk semua gitu ya. Kemudian saya akan running teman-teman. Saya akan running dan kita cek dulu. Oke, di sini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Dan pertama tentunya saya akan melihat nih start desainnya. Oke. Real member pass. Nah, di sini teman-teman semua komponen baik itu balok ataupun kolom itu semua aman teman-teman ya. Semua aman. Dan di sini kita bisa melihat nih, sorry masih ada ternyata. Jangan lupa kombinasinya semua harus masuk, termasuk gempa. Sini kita mau cek nih, kita running ulang, start design check. Oke. Nah, pada posisi gempa teman-teman, hampir semua strukturnya untuk kolom itu tidak aman teman-teman ya, tidak aman. Kita refresh dulu. Nah, jadi hampir semua kolom maupun ya semua kolom di lantai 1 itu tidak aman. Nah, kalau misalnya cuman beban gravitasi atau beban lainnya saja atau beban kombinasi 1 dan 2-nya itu masih aman teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata dengan dimensi seperti ini itu tidak aman teman-teman ya, tidak aman dengan kombinasi seperti ini. Oke. Nah, terus nanti misalnya kita mau lihat waktu nilai T-nya teman-teman ya. Di sini di mode 1. Di sini pun cukup tinggi 0,3, harusnya 0,2 gitu, tapi ini sudah masuk lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau lihat dimensi yang paling masuk akal ketika terjadi gempa itu seperti apa sih besarnya gitu ya. Dan ini kita mau simulasikan, misalnya di sini tadi di sini kita pilih kombinasinya dulu, terus cek ulang. Nah, di sini saya akan memilih elemen yang tidak oke gitu ya. Terus ada 64, so selection only. Terus, nah ini yang tidak aman teman-teman ya. Jadi yang tidak aman itu ternyata kolom KP2. Kolom KP2 dengan tadi itu ukurannya 13 kali 20. Kalau misalnya teman-teman kita ganti nih atau kita perbesar penampangnya, KP2 ini misalnya saya ganti jadi 200. Jadi kolom 20 teman-teman ya. Sini kolom 20, terus saya running ulang. Saya running ulang. Terus di sini saya akan cek
Oke teman-teman ya, jadi masih tidak aman. Dan tidak amannya ini ngeri teman-teman ya, karena tidak amannya adalah longitudinal ya, atau tulangan utamanya ya. Dan ini kombinasi gempa 3.4. Misalnya kita ubah lagi teman-teman, 5 terus jangan lupa KP2 250 misalnya, 200 300 seperti ini. Terus running ulang. Nah, jadi amannya teman-teman adalah kolomnya tadi itu dari 13 kali 20 jadi 20 kali 30 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kolom yang kuat sama beban gempa gitu, ini betul-betul harus diperhatikan. Dan ini posisinya gempanya kecil teman-teman ya, posisinya di lokasinya di Makassar, dan itu tentu sangat gempanya standar teman-teman ya, dibandingkan sama misalnya di Palu atau di Bogor, misalnya di Sumatera, Lampung, itu besar-besar semua teman-teman ya. Nah itu tadi, jadi ini minimal kolomnya 25 kali 30 kali 20 dengan tadi bentangnya 2,5 teman-teman. Ini agak memang seperti itu untuk siap menerima beban. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain. Semoga bermanfaat. Bye bye.